Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Kali ini kita akan membahas soal yang kemarin telah diberikan pada pertemuan minggu kemarin. Nah, semoga kalian dalam keadaan baik-baik ya. Terima kasih kepada semua teman-teman anak-anakku yang telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Kita masuk ke soal pertama, kita bahas ya. Seorang pengendara sepeda berhenti dari kecepatan 22,4 meter per sekon setelah 2,55 sekon menekan rem. Tentukan perlambatannya. Karena ini perlambatan, berarti dia adalah percepatan, bukan percepatan tapi perlambatan. Hanya saja rumusnya tetap sama. A sama dengan delta V per delta T. Vt dikurangi V0, Tt dikurangi T0. Vt artinya kecepatan akhir, V0 artinya kecepatan awal. Tt itu waktu akhir, T0 waktu di awal. Nah, kita lihat dulu diketahuinya adalah Vt sama dengan 0 meter per sekon. Kenapa 0 meter per sekon? Karena seorang pengendara sepeda motor berhenti dari kecepatan. Nah, berarti berhenti dari kecepatan. Dari kecepatannya itu adalah V0. Nah, V0-nya ini 22,4 meter per sekon. Nah, Vt-nya karena dia berhenti mendadak di rem, jadi 0 meter per sekon. Nah, kemudian dia tentukan perlambatannya dengan T-nya adalah T yang ke TT-nya maksudnya waktu akhirnya ada 2,55, waktu awalnya adalah 0 sekon. Maka jawab, mengacu ke rumus yang ini, maka 0 Vt kan 0 dikurangi 22,4. Nah, 0 dikurangi 22,4 ini dibagi Tt dikurangi T0. Tt-nya kan 2,55 dikurangi 0 berarti kan 2,55. Maka hasilnya min 22,4 dibagi 2,55. Hasilnya min 8,78 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini mengapa dikatakan min? Karena dia mengalami perlambatan. Nah, soal nomor 1 bisa dipahami ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Sebuah sepeda motor mula-mula bergerak kecepatannya berarti V. V-nya adalah 2 meter per sekon menjadi 6 meter per sekon berarti ini adalah V0, ini adalah Vt selama 10 detik. Berarti ini T-nya adalah 10 detik. Boleh pakai detik, boleh juga pakai sekon, sama saja. Nah, ini diketahui V0 2 meter per sekon, Vt-nya 6 meter per sekon, T-nya adalah 10 sekon. Yang ditanya adalah A. Rumus A adalah delta V atau Vt dikurangi V0 dibagi T. 6 dikurangi 2 dibagi 10. 6 dikurangi 2, 4 dibagi 10, 0,4 meter per sekon. Nah, paham ya? Soal nomor 3. Seekor kuda balap berlari dipercepat. Mula-mula diam berarti dia V0-nya adalah 0. Nah, setelah 5 detik, T-nya adalah 5, kecepatannya menjadi 15 meter per sekon. Berarti V0-nya 0, Vt-nya 15, T-nya adalah 5. Hitung berapa percepatan kuda. Nah, percepatan kuda, berarti percepatan kuda tuh tetap yang ditanya adalah A. Nah, sama rumusnya delta V per delta T. Delta V berarti Vt dikurangi V0. Vt-nya V1 kan 0. Nah, V2-nya 15 dikurangi 0. 15 dibagi 5 dikurangi 0. Berarti 15 dibagi 5 hasilnya 3 meter per sekon. Kita lihat soal nomor 4.
Paulo menempuh jarak 1 kilometer dari rumah ke sekolahnya dengan berjalan kaki. 1 kilometer jarak berarti 1 kilometer adalah S. Nah, ingat ya, S itu satuannya jangan dipakai kilometer, tapi yang dipakai adalah meter. Makanya di dalam soal saya catatannya di situ ada konversi satuan. Maka 1 kilometer itu 1 dikali 1000 akan menghasilkan 1000 meter. Nah, dia waktu yang ditempuh adalah 20 menit. Kita jadikan ke sekon, berarti 20 dikali 60. 20 kali 60, 1200 sekon. Ada juga yang saya benarkan di dalam soal keempat ini. Apabila dia satuannya benar, kilometer per misalkan menit, bukan, atau kilometer per jam. Jadi menjadikan 20 menit ini 1/3 jam ya. Oh, tidak salah, 1/3 jam. Tuh. Nah, yang ditanya adalah V-nya. Rumus V ingat, S per T. Nah, karena kita sudah rubah berarti 1000 meter dibagi 1200 sekon. Hasilnya boleh kalian membuat desimal, hasilnya 0,83 meter per sekon, atau boleh berapa? 5/4 ya. 5/4. 5/6. Tuh. Bisa dipahami ya? Soal nomor 5. Farli berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata berarti di sini V 2 meter per detik atau per sekon kuadrat. Per sekon katanya. Nah, di sini ini nih copy paste-nya terlalu banyak double ya. Kecepatan rata-ratanya 2 meter per sekon. Jadi yang ini dianggap tidak ada nih. Ini sebentar ya. Dua meter per detik, berapakah jarak yang ditempuh oleh si Farli? Nah, jarak yang ditempuh oleh si Farli, jaraknya berapa? S-nya berarti yang ditanya. Setelah 30 menit berjalan, T-nya adalah 30. Nah, kita lihat V-nya adalah 2 meter per sekon. T-nya 30 menit. Nah, karena di atas V-nya adalah satuannya meter per sekon, maka menitnya ini harus kita rubah ke sekon juga. Nah, maka 30 menit, 30 dikali 60. 1800 sekon. Yang ditanya S, jarak. Untuk mencari jarak itu adalah V dikali T, 2 dikali 1800, hasilnya 3600 meter. Kenapa satuannya meter? Sekon, dicoret, habis, jadi tinggal meter. Cukup? Nanti kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan. Jangan bosan-bosan untuk mempelajari fisika ya dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.